Agenda penting dari Kementerian Sosial bagi penerima bantuan PKH di tanggal 10 Februari 2023, tepatnya hari ini ya teman-teman. Nah, ada apa di tanggal 10 hari ini ya? Apakah ada kaitannya dengan jadwal penyaluran PKH yang dinanti-nantikan bagi penerima bansos PKH? Oleh karena itu, simak informasinya hingga tuntas dan pastikan teman-teman sudah mengaktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita terupdate seputar pencairan PKH, BPNT, dan subsidi pemerintah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diliputi rasa kebahagiaan dan keceriaan dalam penantian pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, teman-teman, terkait topik kita kali ini adalah agenda penting dari Kementerian Sosial yang menyangkut langsung bagi penerima manfaat PKH di tanggal 10 atau tepatnya hari ini. Tentunya teman-teman bertanya, ada apa kira-kira di tanggal tersebut? Nah, teman-teman, bulan Februari ini ada banyak agenda dari Kementerian Sosial ya, teman-teman, terkait penerima bansos di Kementerian Sosial yang meliputi program Keluarga Harapan PKH, BPNT, Rumah Sejahtera Terpadu atau RST, dan juga bantuan permodalan 6 juta rupiah bagi KPM PKH yang memiliki usaha. Nah, teman-teman, mari kita runut agenda dari Kementerian Sosial dari 2 hari belakangan ini, yaitu sekitar 2 hari yang lalu ya teman-teman. Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada tanggal 8 kemarin melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Beliau kalau boleh dikata curhat ya teman-teman, bahwasanya anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 senilai 412 miliar yang diblokir Kementerian Keuangan, dan dana ini termasuk dana bansos. Nah, apakah pernyataan Ibu Menteri Sosial ini adalah penyebab sehingga bantuan PKH dan BPNT itu belum cair ya teman-teman? Pernyataan Ibu Menteri Sosial ini mendapatkan tanggapan langsung dari staf khusus Kementerian Keuangan, tepatnya kemarin di tanggal 9 Februari 2023. Staf khusus atau Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo buka suara terkait isu bahwa anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 senilai 412 miliar yang diblokir Kementerian Keuangan. Sebagaimana sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu 8 Februari 2023 bahwa anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan tersebut termasuk anggaran bansos. Nah, teman-teman, oleh karena itu menanggapi hal tersebut, Justinus memastikan anggaran yang diblokir tersebut tidak termasuk anggaran untuk bansos. Terkait pemberitaan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 yang diblokir, kami pastikan tidak termasuk anggaran bansos. Kementerian Keuangan telah melakukan pembahasan dengan unit eselon 1 terkait di Kementerian Sosial dan dapat disampaikan hal berikut ini. Tutur Justinus dalam cuitan akun Twitternya @prasto, Kamis 9 Februari 2023. Justinus menjelaskan, pemblokiran anggaran Kementerian Sosial sebesar 412 miliar itu terdiri atas pemblokiran reguler dan pemblokiran terkait kebijakan automatic adjustment. Pemblokiran reguler disebabkan belum dilengkapinya dokumen dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 208/2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran negara, lembaga, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Kemudian juga tentang Peraturan Dirjen Anggaran nomor PER 4/AG/2022 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
Pemblokiran anggaran Kementerian Sosial terkait kebijakan automatic adjustment sebesar 314 miliar merupakan usulan dari Kementerian Sosial sendiri dengan mendasarkan pada prioritas anggaran yang paling rendah. Ini selaras dengan surat Kementerian Keuangan nomor S1040-MK.02/2022. Jelasnya, Justinus juga menjelaskan anggaran bansos untuk program Keluarga Harapan PKH sebesar 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat KPM dan juga kartu sembako sebesar 45,12 triliun untuk 18,8 juta KPM tahun anggaran 2023 tidak termasuk dalam anggaran yang diblokir ini. Ini semua semata-mata untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat guna karena APBN adalah instrumen vital dalam menjaga perekonomian dan warga negara, imbuhnya. Jadi teman-teman, pernyataan Justinus kemarin itu di tanggal 9 Februari menepis anggapan Ibu Menteri Sosial, ya, sehingga teman-teman KPM PKH dan BPNT tidak perlu khawatir karena anggaran untuk penyaluran PKH dan BPNT masih aman. Sehingga bila Kementerian Sosial sudah menganggap waktunya tepat untuk menyalurkan, tentunya akan disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah teman-teman, terkait agenda di tanggal 10 Februari 2023 atau hari ini, apakah terkait penerimaan bansos? Tentunya ada hubungannya ya teman-teman, di mana hari ini menurut surat Kementerian Sosial sebelumnya yang menyebutkan bahwa dalam rangka upaya sinergitas antar program, kami bermaksud melakukan pemutakhiran data KPM PKH potensial tahun 2023. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rintisan usaha atau masih berusia di bawah 1 tahun. Usahanya atau memiliki usaha yang sudah lebih mapan, berusia lebih dari 1 tahun. Yang kedua, terdata sebagai penerima bansos PKH di tahap 4 tahun 2022. Yang ketiga, pengurus KPM berusia maksimal 45 tahun. Yang keempat, belum menerima bantuan pemberdayaan pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA. Nah, teman-teman, pihak Kementerian Sosial mengharapkan agar pendataan ini rampung dan dikirimkan datanya ke pusat paling lambat diterima pada tanggal 10 Februari 2023. Nah, untuk apa kira-kira sehingga Kementerian Sosial mematok hari ini di tanggal 10 Februari? Nah, tentunya data yang terkirim bagi KPM yang dimaksud nantinya akan dipertimbangkan akan mendapatkan modal usaha sesuai poin-poin yang disebutkan tadi ya teman-teman, yaitu memiliki rintisan usaha, masih berusia di bawah 1 tahun, atau memiliki usaha yang sudah lebih mapan, berusia lebih dari 1 tahun. Terdata sebagai penerima bansos PKH di tahap 4 tahun 2022. Pengurus KPM berusia maksimal 45 tahun. Belum juga menerima bantuan pemberdayaan pahlawan ekonomi Nusantara atau PENA. Nah, bagi teman-teman KPM PKH, apakah sudah dikunjungi pendamping yang telah memenuhi kriteria yang disebutkan tadi? Semoga saja ya teman-teman, yang sudah masuk datanya hingga tanggal 10 ini akan mendapatkan realisasi pemberian permodalan. Karena tujuan program ini tentunya sangat bagus. Karena nantinya pada KPM yang memiliki potensi ini diharapkan bisa mengembangkan usaha dan cepat keluar dari garis kemiskinan sehingga menciptakan masyarakat yang sejahtera perekonomiannya. Mumpung ya teman-teman masih berusia muda, jika muda dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan pemerintah tentunya harus kita apresiasi ya teman-teman karena bantuan permodalan ini merupakan dana hibah. Artinya KPM diberikan kesempatan memanfaatkan modal usaha ini untuk usahanya. Dan diharapkan juga tentunya keberhasilan usahanya ya teman-teman. Jadi berbeda dengan bantuan kredit usaha rakyat atau KUR yang harus diangsur dan dibayar bunganya. Jadi untuk bantuan PENA ini sifatnya dana hibah untuk modal usaha bagi KPM PKH yang potensial. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini mengenai agenda dari Kementerian Sosial yang batasnya hingga hari ini di tanggal 10 Februari 2023. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya.
Berikan komentar dan pertanyaannya silahkan diketikkan pada kolom di bawah video. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.